Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Jadi di video kita kali ini, kita akan membahas tentang cara merawat ikan black ghost agar cepat besar di akuarium. Nah, jadi teman-teman semua, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Ikan hantu alias black ghost knifefish sangatlah populer di kalangan para pecinta ikan hias. Ikan ini merupakan ikan yang mempesona dan elegan yang akan cepat menawan hati kamu. Dari cerita hantu suku-suku di Amerika Selatan hingga kemampuan elektrogenesisnya, ikan ini ternyata dipastikan bisa jadi hiburan yang sangat menyenangkan di akuarium rumah kamu. Ikan ini unik karena tidak memiliki sisik atau sirip dan ekornya seperti batang. Nah, sekilas info tentang ikan black ghost. Ikan black ghost merupakan salah satu knifefish yang paling populer. Awalnya mereka dikenal sebagai Gymnotus albifron dan Apteronotus passan. Akan tetapi hari ini ikan ini dikenal sebagai Apteronotus albifron. Nama umum lainnya yang diketahui adalah black knife. Kisah menarik tentang ikan ini adalah yang diceritakan oleh suku-suku Amerika Selatan. Menurut keyakinan suku-suku yang hidup di hutan Amazon, jiwa orang yang sudah mati akan mendiami ikan ini. Namun, nama umum ikan ini adalah ghost knifefish, berasal dari kisah-kisah ini. Black ghost merupakan ikan nokturnal dan mereka menggunakan elektrolokasi untuk menavigasi perairan gelap. Ikan black ghost memiliki umur yang cukup panjang, dan jika mereka dirawat dengan baik, maka mereka bisa menjadi teman Anda selama 15 tahun. Ikan ini tersedia secara online atau di toko-toko ikan hias dengan harga yang cukup terjangkau. Untuk perilaku ikan black ghost, diketahui bahwa ikan black ghost adalah ikan hias air tawar tropis dari Amerika Selatan. Mereka merupakan ikan nokturnal yang paling aktif di malam hari dan beristirahat di siang hari. Karena mereka paling aktif di malam hari, penglihatan mereka tidak berkembang dengan baik, sehingga mereka berburu dan berkomunikasi melalui medan listrik. Mereka cukup pemalu, tidak terlalu sosial, dan lebih suka menyendiri. Mereka bisa menjadi sangat agresif jika dipelihara dengan knifefish lain. Setelah mereka menetap di lingkungan baru, mereka akan keluar dari tempat persembunyiannya di malam hari dan berenang dekat substrat atau dedaunan dan tanaman. Nah, penampilan ikan black ghost seperti namanya, sepenuhnya berwarna hitam kecuali 2 cincin putih di ekornya dan garis putih di hidungnya yang sering memanjang sampai punggungnya. Menariknya, mereka juga berbentuk seperti pisau karena tidak memiliki sirip ekor atau sirip punggung. Tubuh mereka rata dan memanjang, mencapai hingga 50 cm ketika sepenuhnya dewasa. Sirip duburnya membentang di sepanjang tubuh dari perut ke ekor. Ini memberinya gaya berenang yang elegan. Spesies knifefish ini tidak memiliki sisik. Karena itulah ikan black ghost sangat sensitif terhadap kondisi air dan infeksi karena tidak memiliki perlindungan ekstra yang diberikan oleh sisiknya. Ikan black ghost dapat memancarkan dan menerima sinyal listrik. Listrik diproduksi oleh organ yang ditemukan di ekor. Sel-sel ini berada di kulit ikan dan digunakan untuk berkomunikasi dan elektrolokasi. Elektrogenesis ini menarik ketika melihat perbedaan antara jenis kelamin. Meskipun tidak ada dimorfisme yang jelas antara kedua jenis kelamin, telah ditemukan bahwa betina memancarkan daya listrik yang lebih tinggi dari pejantannya. Nah, ikan black ghost ditemukan di seluruh sungai Amazon dan anak-anak sungainya, dari Venezuela dan Paraguay hingga ke cekungan air tawar Peru. Perairan ini penuh dengan vegetasi dengan banyak celah untuk bersembunyi. Perairan biasanya cukup suram dengan pencahayaan rendah dan arus yang sedang.
Nah, untuk pengaturan akuarium, karena ikan black ghost adalah ikan yang sangat pemalu, mereka menyukai sebuah akuarium dengan banyak tempat persembunyian. Batuan halus dan tanaman adalah hal yang harus dimiliki di akuarium kamu. Ingat bahwa ikan black ghost adalah ikan tanpa sisik, sehingga Anda harus menyediakan substrat yang bagus untuk menghindari cedera. Gunakan pasir atau kerikil yang sangat halus. Akuarium harus memiliki pencahayaan rendah dengan arus air yang kuat hingga sedang, karena air di lingkungan alami mereka cukup keruh. Mereka toleran terhadap berbagai kondisi air. Namun, parameter air terbaik untuk membuat ikan ini sehat adalah suhu 22 sampai 27 derajat Celcius dengan pH 6,0 sampai 8,0. Ikan black ghost adalah spesies ikan hias air tawar dan tidak dapat mentolerir kondisi air payau apapun. Nah, tentang cara merawat ikan black ghost ini memang cukup mudah, tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ikan black ghost direkomendasikan untuk akuaris yang lebih berpengalaman karena mereka bisa sulit untuk dipelihara. Ikan ini tidak memiliki sisik dan cukup sensitif terhadap penyakit serta bahan kimia di dalam air. Inilah sebabnya Anda perlu mempertimbangkan untuk membeli alat sterilisasi, terutama yang versi UV. Satu hal yang perlu diingatkan untuk ikan ini adalah jangan pernah menggunakan obat-obat berbasis tembaga karena sangat beracun bagi mereka. Ikan black ghost rentan terhadap cacing kulit seperti penyakit itch. Ikan Anda akan mulai gatal-gatal dan menggosokkan dirinya di sekitar akuarium. Namun, dengan perawatan yang tepat, mereka akan sembuh dengan cepat. Naikkan saja suhunya hingga 30 derajat Celcius. Jika Anda melihat adanya infeksi, suhu yang lebih tinggi akan mengganggu siklus hidupnya parasit dan mencegah reproduksi dan tumbuh. Nah, ikan black ghost dibesarkan secara komersial di Indonesia dan ini sangat bagus untuk populasi liar di Amerika Selatan. Ketika Anda membeli satu ekor, lihatlah ukurannya. Jika Anda ditawari ikan yang lebih besar dari 12 cm, itu kemungkinan berasal dari alam. Jika ikan ditangkap langsung dari alam liar, dia mungkin membawa parasit dan penyakit. Pastikan Anda menempatkan di karantina untuk memastikan tidak ada organisme yang tidak diinginkan memasuki akuarium Anda. Nah, berbicara tentang makanan, ikan black ghost ini adalah spesies karnivora. Di dalam akuarium kamu, menu mereka sama dan mereka harus diberi makanan segar atau beku seperti cacing darah, artemia, atau cacing hitam. Alternatif lain adalah cacing tubifax, krill, udang, atau jangkrik. Nah, jadi teman-teman semua, itulah beberapa informasi tentang cara merawat dan memelihara ikan black ghost. Semoga dengan video ini teman-teman semua bisa mendapatkan edukasi dan juga referensi tentang ikan black ghost. Oke teman-teman semua, saya kira cukup di video ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.